Anies Baswedan, omongannya setinggi bintang. Bicaranya soal hal-hal yang biasanya diucapkan oleh seorang presiden. Visinya nyaris nggak menyentuh tanah. Tinggi, kayak tower sinyal handphonenya milik Pak Trenggono. Omongannya seolah Jakarta, provinsi yang menjadi tanggung jawab utama Anies, sudah tuntas. Omongannya seolah Jakarta telah termanage dengan sempurna. Seolah Jakarta sudah tertata sesuai dengan kata-kata laksana mutiaranya saat kampanye dulu. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memulai kerja maratonnya menjadi pemimpin ibu kota. Lebih dari 50 program kerja harus dipenuhinya setelah resmi dilantik menjadi pasangan nomor 1 di ibu kota. Litbang Kompas merilis sejumlah survei terkait pasangan gubernur dan wakil gubernur baru ibu kota. Survei dibuat 2 pekan sebelum pelantikan. Ada 3 besar janji kampanye yang paling diingat warga Jakarta. Pertama, soal DP rumah 0 rupiah. Kedua, soal reklamasi. Dan ketiga, soal Kartu Jakarta Pintar KJP Plus yang memiliki tambahan manfaat dan pengguna bagi KJP sebelumnya. Dan dari semua janji, hampir setengah warga Jakarta menagih soal pengadaan rumah down payment alias uang muka 0 rupiah. Seolah Jakarta sudah aman, tentram, bebas sampah, sungai-sungai bening tanpa ada endapan lumpur. Itu hanya seolah-olah doang ya. Ya, faktanya Jakarta hanya turun peringkat 40 dari 400 kota termacet di dunia. Padahal lagi pandemi, anak sekolah masih daring, orang kerja masih WFH, ada ganjil genap hampir di seluruh jalur sibuk di Jakarta. Kemacetannya masih di peringkat tinggi. Udah gitu, Anies bangga lagi. Pak, itu bukan prestasi. Ya karena pandemi, otomatis pergerakan masyarakat juga berkurang. Gitu aja udah girang, Pak. Ya, Jakarta bukan kota yang bersih. Jalan-jalan bopeng, bonyok, banyak jerawat batu, lubang-lubang menganga, mengancam nyawa. Ini fakta. Hampir tiap hari ada yang teriak kecewa karena jumlah lubang di jalanan terus bertambah. Sementara jumlah lubang lain terus berkurang. Maksudnya lubang rezeki. Udah jorok aja lu. Ya, tidak sampai 200 hari kerja, Anies bakal auto lengser dari balai kota. Anies kembali nganggur. Anies selesai. Tapi PR Anies masih numpuk. Yang terbaru adalah hasil gugatan warga Jakarta atas penanganan banjir Jakarta. Dan Anies diputus bersalah dan wajib melaksanakan perintah hakim, yaitu mengeruk Kali Mampang secepatnya. Ya, padahal pengerukan Kali Mampang itu rutin dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Biasa aja. Sekarang orang bertanya, kenapa Anies ini dulu memangkas anggaran penanggulangan banjir, lalu memilih menghamburkan uang rakyat ratusan miliar untuk acara yang anfaedah seperti Formula E. Dan untuk pekerjaan wajib bagi penanggulangan banjir, ia sampai rela di PT UN kan. Bayangkan. Mengeruk sungai supaya sungai lebih dalam sehingga air mengalir lebih lancar, banjir jadi lebih diminimalisir. Itu dinomor sekian kan. Anggarannya juga dipangkas. Sementara Formula E yang tidak ada hubungannya itu malah ngotot gitu ya. Pasti Anda juga heran. Anda juga geleng-geleng. Sama. Saya pun geleng-geleng mendengar kabar putusan PT UN ini. Saudara, gugatan korban banjir di kawasan Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kepada Kompas TV, pengacara korban banjir mengatakan, putusan pengadilan meminta Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya dan memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Tim Advokasi Solidaritas Korban Banjir menyatakan, putusan ini membuktikan Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam menangani banjir. Sebegitu malasnyakah Anies? Padahal banjir adalah masalah harta dan nyawa yang harusnya jadi prioritas kerja dan anggaran. Tapi anggaran banjir malah dikurangi sampai 400 miliar.
Tapi Formula E yang nggak ada manfaatnya buat pengendalian banjir justru digelontor 0,5 triliun. Dari sini saja kita tahu ya, Anies tidak mampu membuat yang namanya prioritas terhadap pembangunan di Jakarta. Memalukan. Ya. Bayangkan, urusan kali saja yang bisa membuat Anies terpaksa kerja adalah pengadilan. Saya ulangi ya, masalah ngeruk kali itu yang bisa memaksa Anies bekerja itu bukan rakyat, bukan tanggung jawab, bukan takut dibilang tidak menepati janji, tapi pengadilan. Masa begini jadi pimpinan? Lalu kalau urusan pekerjaan yang lain, apakah Anies juga nunggu ada gugatan lagi dari rakyat? Secara logika, kalau sampai warga Jakarta menggugat untuk pekerjaan yang harusnya jadi prioritas karena masuk dalam janji kampanye Anies, artinya Anies memang tidak sanggup kerja. Ini mirip orang yang wan prestasi, lalu diperdatakan karena tak sanggup menyelesaikan janji. Artinya, Anies tak sanggup kerja lagi. Anda warga DKI, saya juga warga DKI, harus menggugat ke PT UN dulu kalau mau Anies mengerjakan pekerjaan utama sebagai gubernur, yaitu menuntaskan semua program yang telah dianggarkan dan membayar janji kampanye. Karena Anies dipilih secara langsung oleh warga DKI. Ya, Anies sanggup nggak? Ayo Pak Anies, tetap frustasi Pak. Nah, buat Kadrun, ini bukti yang kami kritisi soal Anies bukan karena kebencian, tapi karena bukti memang Anies tidak deliver, tidak bisa kerja, alias cuma ngomong aja. Kadrun nggak usah ngegas. Ketika Anda membuli Jokowi, dianggap tidak bisa kerja, tapi bukti berkata lain. Kalau Anies juga begitu. Ketika kami mengkritisi Anies, dan ternyata terbukti untuk urusan kali saja sampai di PT UN. Artinya kami akurat. Kadrun dan buzzer Balai Kota yang kebingungan mencari exit plan alias alibi, alias alasan yang meski memaksa, cukuplah untuk membuat mereka tuh sendiri terhibur lah gitu. Cari alasan sendiri, kemudian mereka tertawa sendiri. Iya. Bayangkan, untuk masalah kali aja, untuk masalah kebersihan kali, supaya tidak banjir, Anies sudah sampai di PT UN kan. Apalagi kalau sampai misalnya kasus sekelas Wadas di Jawa Tengah. Bisa terkencing-kencing ngacir itu Kadrun ya. Ya. Soal Anies wajib melaksanakan putusan hakim PT UN, yaitu mengeruk kali Mampang sampai ke Pondok Jaya, dan juga membayar biaya perkara sekitar 2 juta rupiah, itu adalah sebuah kewajiban, sebuah kenyataan, fakta. Karena Mampang ini memang daerah banjir. Setiap hari saya lewat Mampang, setiap hari. Salah satu penyebabnya adalah permukaan sungai yang mulai dangkal. Dan harus dikeruk, memang harus dikeruk. Dan perkiraannya, pengerukan itu akan makan waktu berbulan-bulan. Sementara, Anies menduduki Balai Kota hanya tinggal hitungan 160-an hari kerja lah. Apabila dipotong Ramadan dan Lebaran, tentu tidak lama lagi Anies ada di ibu kota. Dan feeling saya, melihat cara kerja Anies yang tidak pernah ada prioritas, pengerukan kali ini pun akan meleset seperti yang lainnya. Ya, saat ini, yang dibanggakan Anies hanya satu, di antara puluhan program yang gagal, yaitu Jakarta International Stadion. Ya, karena memang cuma ini. Meskipun keterlibatan Anies hanya sekelas mandor bangunan, tapi Anies bangganya luar biasa. Hampir tiap hari Anies main ke JIS. Tiap ada acara live TV, Anies menggunakan tameng JIS sebagai bahasa kesuksesannya sebagai gubernur. JIS selalu menjadi background apapun materi pembicaraannya. Ya, sekarang ya berani nggak Anies menjadikan Kali Mampang sebagai latar belakang? Foto-foto Kali Mampang menghiasi sosial medianya, berani nggak? Belum tentu. Karena memang Anies sudah separuh hati mengurus Jakarta. Yang ada dalam benaknya seolah hanya bagaimana menaikkan popularitas survei. Kalau soal pekerjaan sebagai gubernur, biarlah masyarakat kelojotan sendiri. Toh kalau capek nyinyir, pasti berhenti. Ya,
Kita tahu, kita paham, dan sekali lagi kita hanya bisa tertawa dan ngakak barengan. Kita dikira goblok ya. Rakyat DKI mengawasi, membatin. Kesalahan dulu dalam pilkada dirasakan sampai begini teganya. Kita hanya berharap Pak Anies segera menuntaskan janji di waktu yang tersisa. Dan kita juga hafal, Kadrun pasti akan membela Anies dengan segala cara. Meskipun kemungkinan gagal tetap menganga, apakah soal kali ini Anies akan berakhir seperti proyek-proyek lainnya? Kalau itu terjadi, maka sebutan Anies apakah akan bertambah? Misalnya setelah ada Wan Aibon, Wan Abut, kini ada Wan Keruk. Lalu terakhir adalah Wan Meleset, dan lalu Wan Prestasi. Iya. Pak Anies mungkin bukan kader partai, juga mungkin bukan kader ormas. Apakah Pak Anies kaderun? Bercanda Pak Anies. Semangat Pak Anies. Baru juga keruk kali Pak. Belum juga dituntut untuk ngeruk laut. Iya. Demikian jumpa pers kali ini. Terima kasih sudah hadir. Aman kan?